Yesus. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Nanti yang ayat ganjil dibacakan oleh perempuan, yang genap dibacakan oleh laki-laki. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Roma 5 ayat 1 sampai 5 yang ganjil dibacakan oleh perempuan, yang genap dibacakan oleh laki-laki. Dalam hitungan yang ketiga dengan judul perikop hasil pembenaran. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh dalam masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita telah diberi dan mendapatkan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah kehidupan orang yang dibenarkan. Nah, bagaimana sih kita hidup ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan? Seperti yang kita tahu, Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Rasul Paulus juga dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita orang percaya, kita sudah beriman kepada Tuhan dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita beriman dan dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita sudah diberkati dan memiliki cara hidup yang baru, cara hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dibenarkan artinya berarti sebelumnya kita itu salah atau kita itu belum benar, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita punya cara hidup yang berbeda. Nah, ada 4 poin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman pada sore hari ini. 4 poin yang bagaimana cara hidup kita atau bagaimana kehidupan kita setelah kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat satu persatu poinnya. Yang pertama, hidup dalam damai dengan Allah. Itu terdapat di dalam Roma 5 ayat 1. Saya akan membacakannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini ada kata-kata kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, penebusan yang sudah Yesus berikan kepada kita di dalam hidup kita sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Yang semula hubungan kita dengan Allah itu putus atau berseteru begitu. Sebelumnya kita hidup di dalam rasa takut, kita hidup di dalam ikatan dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Namun karena Yesus sudah menebus hidup kita, Dia sudah datang ke dunia menjadi serupa dengan kita, menjadi serupa dengan manusia, maka kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Yesus telah mengangkat setiap rasa takut kita, Yesus sudah mengangkat setiap belenggu dosa yang mengikat kita, dan Dia menggantikannya dengan kasih karunia dan damai yang diberikannya kepada kita. Nah, saya memiliki sebuah ilustrasi atau sebuah cerita dalam satu wawancara Oprah. Oprah ini itu adalah suatu acara variety show atau talk show di Amerika sana. Nah, di dalam satu wawancara di Oprah itu ada seorang anak yang bercerita di sana diwawancarai bahwa dia dibully oleh teman-temannya selama 15 tahun. Nah, dan selama 15 tahun itu dia selalu mengadukannya kepada guru BP. Tapi guru BP-nya ini, guru BP si anak ini selalu mengatakan kepada anak itu, anggap saja pembulian itu tidak pernah terjadi kepada hidupmu. Anggap saja pembulian itu yang dilakukan teman-temanmu itu tidak pernah terjadi atas hidupmu. Nah, kenapa guru BP ini mengatakan hal seperti itu? Karena guru BP ini merasa terganggu, merasa hidupnya tidak tenang dan tidak damai ketika anak itu selalu mengadu kepada dia. Nah, di sini terlihat bahwa anak itu mengatakan, anak yang sering dibully itu mengatakan, bagaimana saya bisa melupakannya sementara saya dibully selama 15 tahun. Nah, di sini kita melihat bahwa guru BP itu sangat mencari ketenangan atau kedamaian dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan,
Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Anggap saja pembulian itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Nah, guru BP ini mencari damai, mencari ketenangan di dalam hidupnya. Dan dengan bersikap seperti itu, membuat anak itu harus membayar harga dengan dirinya, menerima dirinya dibully atau dikerjain oleh teman-temannya selama 15 tahun. Nah, prinsip ini tentu berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan ingin mendamaikan hidup kita dengan hidupnya, ketika Tuhan ingin mendamaikan dirinya dengan kita, maka Tuhan dia tidak sekedar menutup matanya untuk tidak melihat dosa kita, tetapi dia mau membayar harga. Kita bisa melihat buktinya bahwa dia mau turun ke dalam dunia sejajar dengan manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan dia mau disalibkan, mati, dan bangkit untuk kita. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah untuk semua orang, baik itu orang kecil atau orang besar, dia orang berada, dia orang kaya, dia orang tidak berada sekalipun, dia itu adalah Allah untuk semua orang. Nah, seharusnya kita yang harusnya bayar harga, kita yang harusnya mati, kita yang harusnya disalibkan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mau mendamaikan dirinya Tuhan mau mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan, maka dia yang datang membayar harga dan dia mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit supaya kita semua beroleh damai sejahtera itu. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, hubungan kita yang semulanya berseteru atau putus dengan Tuhan sudah didamaikan oleh Tuhan. Maka dalam kehidupan kita juga harus damai satu dengan yang lain. Jangan ada konflik, jangan ada pertikaian antara kita. Apalagi sesama kita orang percaya, sama kita orang percaya kita harus damai. Kalau kepada sesama orang percaya saja kita tidak damai, bagaimana dengan orang yang di luar Tuhan? Seperti itu. Itu adalah poin yang pertama, yaitu hidup dalam damai dengan Allah. Poin yang kedua adalah beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Itu terdapat di dalam ayat 2. Bisa minta tolong Poltak membacakannya di dalam Roma 5 ayat 2. Dengan suara yang lantang. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Baik, terima kasih untuk Poltak. Di situ dikatakan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kita ini sudah dibenarkan. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan yang sempurna itu sudah dicurahkan atas kita, sudah dinyatakan atas kita. Kita sudah diampuni sepenuhnya dan diterima padanya oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak mempedulikan bagaimana masa lalu kita. Tuhan tidak mempedulikan bagaimana keadaan kita sebelumnya. Mungkin kita dosa kita sangat banyak besar, tapi Tuhan sudah mengampuni itu. Yesus membuat hidup kita lebih istimewa dan lebih berarti. Nah, seandainya nih saya mempunyai ilustrasi. Seandainya nih kita suatu saat nanti kita akan menikah dengan orang yang mau menikah dengan kita, atau menikah dengan orang yang mau menerima kita apa adanya. Nah, ketika kita sudah menikah, otomatis kita akan mempunyai seorang anak. Nah, bagaimana jika anak kita itu dibunuh oleh seseorang? Tentu kita akan merasa kehilangan, merasa sakit hati terhadap si pembunuh tersebut. Nah, ketika pembunuhnya tertangkap, lalu diadili dan dijatuhkan hukuman mati, otomatis kita berpikir bahwa itu adalah hal yang adil. Dia sudah membunuh anak saya, maka dia juga pantas atau layak mendapatkan hukuman mati. Nah, bagaimana jika sebaliknya yang terjadi? Bagaimana jika sebaliknya yang kita berikan? Ketika si pembunuh itu membunuh anak kita, lalu kita mengampuni dia, mengampuni pembunuh itu, dan dia tidak perlu dihukum mati. Otomatis pembunuh itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, tapi kita mau memberikan pengampunan itu. Itu yang dinamakan dengan kasih atau anugerah. Nah, begitu juga dengan kita. Seharusnya kita yang mati, kita yang dibunuh, kita yang menanggung setiap dosa kita di atas kayu salib itu. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan mau menggantikan kita di atas kayu salib itu. Nah,
yang seharusnya kita tidak layak menerima semua itu, tapi Tuhan kasih kepada kita. Nah, bagaimana mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin saat ini kita sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Nah, kita sudah mempunyai kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, maka ketika kita sudah mempunyai kasih itu, kita juga harus membagikan kasih itu terhadap yang lain. Jangan karena kita sudah mendapat kasih Tuhan lalu kita tidak mau mengasihi orang lain. Nah, ketika kita sudah mempunyai kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, itu untuk penjelasan poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, hidup di dalam kasih, di dalam damai dengan Allah. Yang kedua, beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah bermegah dalam kesengsaraan. Itu terdapat di dalam ayat 3-4. Saya akan membacakannya. Teman-teman bisa melihat Alkitab atau Alkitabnya. Ayat Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di poin yang ketiga adalah bermegah dalam kesengsaraan. Nah, di dalam Yesus, jaminan hidup kita itu tidak hanya untuk kehidupan kelak atau kehidupan setelah kita mati di kehidupan yang kekal, tapi Tuhan juga menjamin kehidupan kita di masa sekarang ini. Kita akan bermegah di dalam setiap kesengsaraan yang kita alami, karena Tuhan mengizinkan kesengsaraan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kehidupan kita. Nah, dalam hidupnya, Paulus menyadari bahwa apa yang telah dia terima dari Tuhan itu sebenarnya tidak layak diterimanya. Paulus itu seseorang yang dulunya menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sangat menentang setiap pemberitaan tentang Tuhan. Dia sangat membenci setiap orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memilih dia dan mengubahkan hidupnya, maka hidupnya 180 derajat berubah begitu. Dia mau melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, jaminan kehidupan yang sejati telah menjadi perisai di dalam dirinya. Difitnah tidak menjadi masalah untuknya. Dipenjarakan tanpa diadili juga tidak menjadi masalah, tapi ia tetap memuji Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-29, nanti teman-teman bisa mencatatnya dan membacanya pribadi nanti di tempatnya masing-masing. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-29. Nah, di sini Paulus dengan vulgar menjelaskan penganiayaan yang dialaminya. Nah, apa saja penganiayaan yang dialaminya? Dia sering dipenjarakan, sering disesah, dipukuli, dilempari batu, didera di luar batas demi memelihara semua jemaat. Kesusahan dan penderitaan seakan tiada berhenti. Mengalami karam kapal terkatung-katung di tengah laut, terancam bahaya banjir, bahaya penyamun-penyamun. Namun, Paulus mengatakan, aku lebih berjeri lelah, tetap bekerja melayaninya dengan sungguh. Artinya di sini melayani Tuhan dengan sungguh. Kerap Paulus juga tidak tidur, dia kelaparan dan dahaga, dia berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Tetapi ia tetap berkata ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa begitu dalam pelayanannya, Paulus mengalami begitu banyak sengsara dalam hidupnya. Tetapi ia tetap mau bermegah di dalam Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa Tuhan itu sudah membenarkan dia, maka hal yang harus dilakukannya adalah dia melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita saat ini, di tengah situasi kondisi saat ini yang kita alami. Kita sedang mengalami yang namanya pandemi virus corona. Nah, kita mengalami masa yang sulit, kita serba kekurangan, kita mungkin kita merasa bahwa ini sangat sulit, kesusahan dalam pergumulan begitu. Tapi kita harus ingat, kita harus tetap bermegah di dalam kesengsaraan yang kita alami, karena Tuhan menjamin setiap kehidupan kita, setiap hidup dan kehidupan kita. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat, poin yang keempat adalah memiliki pengharapan yang pasti. Itu terdapat di dalam ayat 5, Roma 5 ayat 5. Bisa minta tolong Mami Rosi membacakannya. Di dalam Roma 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Baik, terima kasih. Nah, di dalam poin yang keempat, memiliki pengharapan yang
pasti di dalam Tuhan. Nah, pengharapan orang dibenarkan itu tidak akan pernah mengecewakan sebab kasih karunia Tuhan tetap atas hidup kita. Nah, di sini saya pernah mengalami hal yang mengenai pengharapan begitu. Nah, di saat saya lulus SMA, saya bercita-cita, saya sangat berkeinginan untuk berkuliah. Karena saya melihat teman-teman saya semuanya tuh berkuliah, ada yang sebagian besar berkuliah, ada juga yang memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Nah, keinginan saya adalah saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi dalam 1 tahun pergumulan itu, saya meminta sama Tuhan supaya saya bisa berkuliah, itu tidak mudah. Saya merasa kecewa, kadang saya merasa kecewa sama Tuhan, Tuhan kok teman saya ini dia bisa berkuliah, kok saya nggak bisa, kok Tuhan izinkan yang lainnya bisa melanjutkan pendidikan, kok saya enggak gitu. Kadang di situ hopeless, kehilangan harapan sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi di situ saya belajar bahwa ada saatnya Tuhan jawab doa kita. 3 jawaban dari setiap doa kita, ya, tidak, dan tunggu. Nah, dan di situ saya belajar bahwa jawaban Tuhan untuk saya adalah tunggu. Nah, saya menunggu selama 1 tahun sampai akhirnya Tuhan izinkan saya. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya dalam 1 tahun pergumulan itu Tuhan jawab doa saya dan saya boleh datang ke sini. Saya yakin percaya kenapa saya ada di sini karena jawaban itu. Karena jawaban dari setiap doa-doa saya selama 1 tahun bergumul. Dan puji Tuhan saya boleh bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini untuk berkuliah sambil bekerja begitu dan melayani Tuhan. Nah, di sini saya juga belajar bahwa ternyata pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu setelah kita dibenarkan itu pasti ada. Masa depan kita itu pasti ada di dalam Tuhan. Nah, saya mempunyai ilustrasi lagi. Di sini saya membacakannya. Ketika menara World Trade Center atau WTC runtuh disertai guru-gemuruh bangunan yang hancur berkeping-keping, warga kota New York mengalami apa yang sudah dialami oleh banyak orang dari belahan dunia lain, yaitu ketakutan akan terorisme. Nah, berbagai serangan susulan di negara-negara lain telah meningkatkan keprihatinan bahwa umat manusia mungkin sedang menuju kehancuran diri. Nah, semua kerusuhan di dunia mungkin membuat kita berpikir bahwa masa depan itu tampak begitu suram. Kita bahkan mungkin menyimpulkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk kita. Nah, meskipun demikian, tetap ada secerca cahaya pengharapan yang dapat menerangi pandangan kita akan masa depan. Nah, hal ini pernah dialami oleh yang namanya Bill Gaither, menggambarkan hal itu dalam lagunya yang berjudul Sebab Dia Hidup. Teman-teman tahu kan semua lagunya? Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, itu lagu ini digagas oleh yang namanya Bill Gaither. Nah, Bill Gaither ini lagu ini muncul pada akhir tahun 1960-an. Nah, saat itu sedang terjadi masa-masa kerusuhan di Amerika Serikat dan konflik di Asia Tenggara. Dan saat itu istrinya yang bernama Gloria itu sedang hamil. Nah, dan sedang hamil dan akan melahirkan begitu. Nah, di tengah keadaan yang rusuh seperti itu, mereka berpendapat atau berpikiran bahwa tidak mungkin melahirkan anak mereka di tengah situasi dan kondisi seperti itu, di tengah situasi kondisi yang tengah rusuh begitu. Nah, namun ketika anaknya lahir pada keadaan yang rusuh itu, Bill berpikir tentang juru selamat yang hidup, seperti lagu yang tadi, sebab Dia hidup. Di dalam benaknya melintas kata-kata seperti ini. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin mengalami masa yang susah, masa yang sulit, tidak berpengharapan, sepertinya tidak memiliki masa depan yang cerah, tapi harus kita ingat bahwa sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Kita harus yakin percaya bahwa Tuhan memegang hari esok, Tuhan memegang masa depan kita, dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita, dalam situasi kita yang tidak memungkinkan, dalam situasi kita yang sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang pasti. Begitu teman-teman, poin yang keempat. Nah,
Jadi buah pembenaran yang kita lakukan, yang dapat kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita setelah kita dibenarkan? Yang pertama, kita hidup di dalam damai dengan Allah. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk menuju kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, kita bermegah dalam kesengsaraan. Dan yang keempat, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.